Afgani, melaporkan langsung dari gedung BPBD, Kabupaten Cianjur. Perihal penanganan bencana gempa Cianjur. Wawancara warga yang sedang mengurus data rumah. Wawancara AMCM. Wawancara Kabid, Bapak Nurjen, bersama host baru kita, Afgani. Coba lihat berkas datanya. Ini ngecek Pak, dikarenakan kita belum masih simpasiur, jadi kita mengecek datang ke BPBD ini mengecek. Bagaimana update terkini perihal penanganan gempa Cianjur? Update terakhir ya terkait dengan penanganan rehab respon rumah rusak akibat gempa Cianjur sekarang sudah masuk ke tahap 3, tapi di tahap 3 juga belum semua tercairkan karena emang ada beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan. Umumnya dengan masyarakat melakukan pengaduan ini ya kita harus planning dulu karena ada beberapa yang memang dari pengaduan tersebut yang upgrade ya, yang di ACC ketika mereka telah disurvei ulang oleh Banyak warga sedang mempertanyakan perihal apa? Nah, kemarin kan ada unjuk rasa di pendopo terkait dengan ada warga yang mendapatkan buku tabungan tapi masih nol. Kemudian ada juga yang belum sama sekali mendapatkan buku tabungan tapi ada di tahap 3. Nah, itu karena yang mendapatkan tabungan tapi masih nol itu karena mereka melakukan pengaduan ya. Kita tidak bisa mentransferkan karena takutnya di pengaduan itu memang ada yang naik dari ringan ke sedang, dari sedang ke berat ya, atau ada juga yang sebaliknya gitu. Makanya untuk masyarakat yang rusak berat dan akan melakukan pembangunan secara mandiri itu saya sarankan harus minimal ada uang lah, ada uang tambahan karena dengan uang 60 juta apakah akan cukup kalau melaksanakan pembangunan secara mandiri. Jadi saya sangat menyarankan. Oke, tugas dari AMCM mengawal terkait dari apa saja buat kakaknya? Ya gini, kemarin saya dari AMCM saya mengawal warga yang terkait buku rekening nominal kosong sama pengambilan buku rekening masih tetap dipersulit sama PII. Saya kasihan yang warga-warga yang belum dapat nominal masih tetap duduk di tenda, kasihan. Tolong bantulah. Sini mengamankan, tugasnya apa saja? Sebagai anggota kepolisian, kami di sini bertugas untuk mengamankan warga-warga yang akan didata masalah bencana yang ada di Cianjur ini. Kami di sini bertugas untuk mengatasi kericuhan apabila ada masyarakat yang tidak terima dengan pendataan ini. Oke, kita tampilkan ini host baru kita, yaitu si Neng aduh lupa lagi, Afgani. Nah, nanti bisa teman-teman kepoin juga Instagramnya Afgani. Tanya-tanya warga ini, ada yang mengurusi masalah data, ada juga yang tentang pencairan dana atau tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya. Halo, sama saya Teni Hernawati, saya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Oke, mantap. Terima kasih Ibu Tini. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sandia Kabupaten Pangandaran. Jangan lupa komen, like, and subscribe dari channel Kang Firman Hidayat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng biar Anda tidak ketinggalan konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sukses selalu, pokoknya selalu bahagia dan semangat ya. 3. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channelnya Kang Firman Hidayat, di like, komen, dan share. Mantap. Instagramnya apa? Instagramnya Siska MH_29. Oke, di follow geng. Dan jangan lupa subscribe. Mantap. Juara 3. Hai teman-teman, jangan lupa like, and subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap.
Oke teman-teman, kembali lagi dengan Afgani. Saya berada di gedung BPBD, update terkait penanganan bencana gempa Cianjur. Dan hari ini warga terdampak menanyakan perihal data dan pencairan dana. Dan saya juga mewawancarai Kabid DPBD, Bapak Nurzen, dan warga AMCM Pengamanan Polres Cianjur. Mari kita simak. Oke, jadi di BPBD langsung melayani warga yang mau proses pencairan atau menanyakan perihal data. Dibantu juga dengan dari Disperkim, Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Cianjur. Oh jadinya yuk berapa ya? 24. Cek audio sound, audio cek audio, cek sound, audio cek 1 2 3 cek. Oke, jadi ini proses apa? Ibu lagi ngurusin apa nih? Itu Ibu anu pahada tadi naon itu posisinya? Baru pengajuan. Tahap 5. Pengajuan tahap 5. Nanti kita akan tanya-tanya warga ini, ada yang mengurusi masalah data, ada juga yang tentang pencairan dana atau tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya. Oke. Selamat siang Bapak. Saya di sini mau menanyakan bagaimana update terkini perihal penanganan gempa Cianjur. Update terakhir kan terkait dengan penanganan rehab rekon rumah rusak ada di Kabupaten Cianjur. Sekarang sudah masuk ke tahap 3. Tapi di tahap 3 juga belum semua tercairkan karena emang ada beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan. Tentunya dengan masyarakat melakukan pengaduan ini, ya kita harus planning dulu karena ada beberapa yang emang dari pengaduan tersebut yang upgrade ya, yang di ACC ketika mereka telah disurvei ulang oleh Dinas Perkim maupun oleh PII. Jadi untuk tahap 3 ini emang sebagai besar sudah cair dan yang belum cair itu yang melakukan pengaduan. Nah, kemudian juga sekarang kita sudah masuk ke tahap SK tahap 4 ya. SK tahap 4 ini SK untuk nantinya akan diajukan review ke Inspektorat BNPB. Nanti setelah direview oleh BNPB, kembali lagi datanya ke BPBD, baru kita akan ajukan untuk permohonan bantuan keuangannya
ke Biro Keuangan BNPB. Dari situ nanti akan diajukan lagi oleh BNPB ke Kementerian Keuangan. Ini biasanya kalau kita melihat dari sebelumnya, terutama yang di tahap 3 itu lamanya sebenarnya di kementerian. Ya, kalau dari kita dari BPBD dan BNPB itu cepat. Tapi kalau di kementerian itu agak lama karena mungkin harus dibahas karena ini kan menyangkut uang miliaran ya, bukan jutaan, miliaran. Kemarin juga sampai 1,2 triliun gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan perkembangan. Oke, selanjutnya ini lagi banyak warga sedang mempertanyakan perihal apa? Nah, kemarin kan ada unjuk rasa ke pendopo terkait dengan ada warga yang mendapatkan buku tabungan tapi masih nol. Kemudian ada juga yang belum sama sekali mendapatkan buku tabungan tapi ada di tahap 3. Nah, itu karena yang mendapatkan tabungan tapi masih nol itu karena mereka melakukan pengaduan ya. Kita tidak bisa mentransferkan karena takutnya di pengaduan itu emang ada yang naik dari ringan ke sedang, dari sedang ke berat ya, atau ada juga yang sebaliknya gitu. Makanya kita nunggu SK revisi perubahan di tahap 3. Itu dasar kita untuk mentransferkan uang. Tapi kalau yang tidak melakukan pengaduan itu semua sudah ditransferkan, sudah dicairkan ya. Tadi juga saya sampaikan yang perubahan itu harus nunggu selesai dulu di-SK-kan oleh Bupati. Nah, kemudian juga ada warga yang emang pengajuan di tahap 4. Kemarin yang unjuk rasa juga banyak masyarakat yang melakukan pengajuan di tahap 4. Di tahap 4 ini juga sebetulnya data sudah ada dan sudah di-cross-check kemarin di pendopo dan sekarang di-cross-check ulang di BPBD. Jadi yang sekarang yang datang ke BPBD itu untuk melakukan pengecekan di tahap 4 maupun di tahap 3 yang revisi, dan ada juga yang memang masyarakat ada sama sekali belum terdaftar di tahap 1, 2, 3, dan 4, dan mudah-mudahan nanti ada di tahap 5. Mudah-mudahan tahap 5 kita diberikan kesempatan untuk melakukan pencairan di tahap 5. Oke, proses pencairan tahap sekarang bagaimana? Kalau proses pencairan tahap 1, tahap 2, tahap 3 lancar-lancar saja sebetulnya, nggak ada masalah karena dari sisi mekanisme pencairan ya kita sudah paling disederhanakan, sudah sangat mudah sekali itu ya, apalagi sekarang kan ada BOD, dibantu oleh BOD. Jadi semua persyaratan itu harus beres di BOD. Jadi masyarakat ke bank ketika sudah beres lengkap di BOD tinggal melakukan pencairan ke Bank Mandiri. Sebetulnya pencairan ini juga sangat mudah dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terlalu banyak permasalahan dalam hal pencairan. Untuk masyarakat yang rusak berat dan akan melakukan pembangunan secara mandiri, itu saya sarankan harus minimal ada uang tambahan. Karena dengan uang 60 juta, apakah akan cukup kalau melaksanakan pembangunan secara mandiri? Jadi saya sangat menyarankan kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan mandiri, minimal ada uang tabungan ya untuk persiapan. Jadi jangan sampai ketika masyarakat membangunkan secara mandiri uangnya tidak cukup, akhirnya mangkrak, tidak beres-beres. Nah, jadi harus diperhitungkan secara matang, terutama masalah keuangan, dan harus ada tukang karena sekarang ini tukang susah. Banyak kasus masyarakat mencairkan yang mandiri itu di termin ke-1 40%, ketika uang sudah ada ternyata tukangnya nggak ada ya, akhirnya mangkrak, nggak beres-beres. Sedangkan pencairan ke termin keduanya juga itu harus cepatnya, karena masyarakat tidak boleh nunggu habis yang 40% dulu. Yang penting barang sudah uangnya sudah dibelanjakan, material sudah dikerjakan, tidak harus menunggu habis, silahkan diajukan lagi ke termin kedua gitu ya, supaya pembangunannya tidak terputus. Makanya saya sangat menyarankan kepada masyarakat yang akan membangun secara mandiri, persiapkan tukang ya, tukangnya harus ada dulu, kemudian persiapkan rencana pembangunannya, terutama masalah keuangannya. Jangan sampai uang 60 juta itu tidak cukup ya, karena sekarang bahan material mahal di Cianjur itu. Sekarang pada naik juga. Kalau kenaikan bahan material sebetulnya tidak di Cianjur, seluruh Indonesia juga sekarang sudah pada naik. Cuman kan masalahnya di Cianjur ini karena banyak pembangunan, otomatis akan lebih tinggi daripada kabupaten kota yang lain harganya. Jadi dipersiapkan secara matang ketika akan membangun secara mandiri, terutama dalam hal keuangan maupun dengan masalah tukang. Cianjur itu sekarang sudah susah sekali tukang, dan harganya juga meningkat ya, tinggi sekali sekarang itu. Kebanyakan kan warga untuk mandiri itu katanya ingin pegang uang sendiri, terus apakah dari uang tersebut bisa digunakan untuk yang lainnya selain rumah?
Tidak boleh ya, tidak boleh uang bantuan stimulan ini digunakan selain untuk renovasi ataupun pembangunan rumah ya, karena ini menggunakan uang negara. Sekecil apapun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan, dan kegiatan ini didampingi oleh BPK provinsi maupun BPK RI. Nanti ketika pemeriksaan oleh BPK dan masyarakat tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya itu ada kemungkinan harus mengembalikan ke kas negara. Jadi uang ini tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan rumah atau renovasi rumah. Nanti laporannya harus ini banget ya, laporan pertanggungjawabannya uangnya digunakan. Betul, karena ketika akan mencairkan mereka harus membuat STPJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, dan itu sebagai bentuk nanti yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat penerima bantuan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya di sini akan menanyakan bagaimana buat bapak-bapak di sini mengamankan, tugasnya apa saja. Sebagai anggota kepolisian, kami di sini bertugas untuk mengamankan warga-warga yang akan didata masalah bencana yang ada di Cianjur ini. Kami di sini bertugas untuk mengatasi kericuhan apabila ada masyarakat yang tidak terima dengan pendataan ini. Ya, kami dari Polres Cianjur. Mengamankan hatiku boleh. Oke, tugas dari AMCM mengawal terkait dari apa saja buat kakaknya? Ya gini, kemarin saya dari AMCM, saya mengawal warga yang terkait buku rekening nominal kosong sama pengambilan buku rekening masih tetap dipersulit sama PII. Saya kasihan yang warga-warga yang belum dapat nominal masih tetap duduk di tenda, kasihan. Tolong bantulah. Itu yang di tenda juga sekarang katanya terpalanya udah pada bocor-bocor, di rumah juga belum tentu kapan jadinya, pencairan juga susah. Iya betul Pak, karena kan di daerah atas masih dipersulit Pak, karena kebanyakan gitu Pak. Kebanyakan ada warga yang bilang tolong bantu. Saya kan membantu kalau warga minta bantu ke saya pasti bantu ya. Saya minta doanya ke warga biar AMCM sehat selalu dan terus berjuang untuk warga semua bangsa Indonesia. Oke, terima kasih AMCM. Oke, kita tampilkan ini host baru kita, yaitu si Neng apa? Aduh, lupa lagi, Afgani. Nah, nanti bisa teman-teman kepoin juga Instagramnya Afgani apa? S Afgani Instagramnya enggak disatuin, S Afgani SAFFGHN. TikToknya S.AF25. Gimana follower bertambah nggak? Followernya bertambah lumayan. Ya nanti makin lagi ya, biar kita dapat endorse lah podcast. Mau ngurusin apa? Yang mana? Nih. Udah gitu doang. Bapak mau ngurusin apa? Pengajuan apa namanya? Pengecekan apa? Pengecekan data. Data dari apa? Data rumah yang rusak. Terkena gempa? Ya, terkena gempa. Oke, teman-teman, itulah tadi video kita liputan di kantor gedung BPBD, yaitu terkait di sini masih ada warga yang
masalah data atau apapun, nah diurusinnya di sini. Terus untuk pencairan juga mungkin nanti akan diurusin juga di sini. Jadi pelayanan ini dari BPBD dan Dinas Perkim. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya Kang Firman Hidayat bersama Afgani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.